Aku telah memberikan peringatan dan telah memberikan banyak kesempatan bagi manusia untuk berbalik dan bertobat. Hal-hal akan dipercepat sekarang. Peristiwa akan terjadi lebih cepat. Semua lebih dekat bersama. Gelombang demi gelombang. Semua ini adalah perbuatanku dan goncanganku untuk membangunkan umat manusia. Untuk membangunkan mereka di waktu yang ada pada mereka telah menyembunyikan hatiku dari manusia. Apakah aku telah berbicara secara rahasia sehingga manusia tidak dapat mendengar? Apakah aku berbicara untuk keuntunganku atau berbicara untuk kepentingan umat manusia? Tidakkah semua ini yang telah kubicarakan akan terjadi? Waktu terus berjalan dan hampir habis. Jam pasir hampir kosong. Terangku hampir tiba. Untuk penghuni bumi yang melanjutkan untuk tidak mendengarkan teguranku. Dan yang terus menolak merendahkan diri mereka dan mematuhi dan mengikuti aku. Maka aku akan terus mengguncang segalanya. Anakku. Mereka akan melihat banyak air mata di hari-hari mendatang dan Anda akan mendengar banyak tangisan penderitaan. Rasa sakit dan kesedihan di bibir umatku yang bangun terlambat. Mereka akan memukul dada mereka dan menangis dengan suara keras. Mengatakan mengapa saya tidak mendengarkan? Mengapa saya tidak mendengar? Dia berbicara. Tetapi saya dibutakan dengan cara saya sendiri. Dia memberitahukan jalannya kepada saya. Tetapi saya menolak untuk mengikuti. Saya berharap bisa memutar kembali waktu. Saya akan berubah jika saya tahu apa yang saya tahu sekarang. Tapi saat itu, sudah terlambat bagi mereka. Mereka akan dikalahkan oleh air mata dan penderitaan. Aku tidak akan pernah berpaling dari umatku yang bertobat. Tapi aku tidak akan mengurangi konsekuensinya. Manusia harus keluar dari ketidaktaatannya. Manusia telah menjadikan dirinya Tuhan. Mereka begitu fokus pada makanan mereka berikutnya. Kesuksesan berikutnya. Liburan berikutnya. Hiburan berikutnya. Mereka menempatkan aku di rak. Mereka berpikir selama menyerahkan hidup kepada Kristus, saya akan diselamatkan. Namun sedikit yang mendengarkan instruksi saya. Apa artinya menjadi murid dan pengikut sejati Kristus? Bukankah mereka akan tersandung di hari-hari mendatang ketika mereka tidak tahu bagaimana mengikuti suaraku? Aku telah mencoba untuk menggembalakan umatku. Tetapi mereka mengatakan, tidak sekarang. Masih banyak yang harus saya lakukan. Namun mereka gagal untuk menyadari bahwa aku adalah hidup mereka. Seluruh keberadaan mereka ada karena aku. Mengapa umatku tidak menanggapiku? Mengapa, putriku? Mengapa? Apakah aku seburuk itu? Apa aku begitu cacat? Apa aku begitu tidak bisa didekati? Katakan padaku, cintaku. Apalagi yang belum kulakukan untuk umatku dari apa yang telah kulakukan. Namun mereka lebih memilih setiap hal yang menyenangkan daripada aku. Apakah mereka tidak menyadari hari-hari telah dipersingkat? Apakah mereka tidak menyadari ketidaktaatan dan kepuasan mereka yang terus berlanjut adalah jebakan? Jerat agar terus mereka jatuh. Mengapa aku harus menjawab mereka? Waktu mereka tidak berinvestasi dalam hubungan kita. Mengapa aku harus berlari dan melemparkan tanganku di sekitar mereka saat mereka kesakitan dan kesusahan sementara mereka tidak memperhatikan rasa sakitku yang mereka sebabkan dengan penyembahan berhala dan pelestarian diri mereka yang terus-menerus. Mereka yang mengakui aku, maka aku pun mengakuinya di hadapan Bapakku di surga. Mereka yang mendekat dan mengenal hatiku. Ini adalah sahabatku. Tetapi mereka yang hanya memujaku ketika itu nyaman bagi mereka dan yang mengikutiku ketika itu menyenangkan mereka dan melakukan apa yang kukatakan ketika mereka ingin mendapatkan sesuatu dariku. Inilah orang-orang yang tidak mengenal aku atau hatiku. Aku tidak membagikan kepada mereka pewahyuan yang sama.
Aku memberitahu sahabatku bahwa aku percaya pada semua orang yang menyatakan bahwa mereka mengikutiku ketika saya berjalan dengan Tuhan melalui kesulitan dan pencobaan. Aku tahu mereka yang mencari aku dan yang berdiam di tempat rahasia. Aku tahu mereka yang sering dituduh, dihina dan disalahpahami karena mengikutiku. Besar upah mereka di surga. Meskipun mereka tidak dipuji di mata manusia, mereka dipuji oleh aku. Mereka memahami waktu dan mereka telah membacanya dalam hati mereka. Mereka akan bisa menavigasi waktu ke depan tanpa tersandung. Aku akan mendukung mereka dan mereka akan aman. Adapun sisanya, mereka perlu dibangunkan dari tidur mereka sebelum terlambat. Sebelum hari dan jamku melampaui mereka secara tak terduga. Aku melakukan ini karena cinta, belas kasihan dan rahmat. Umatku mempermainkanku seolah-olah aku adalah objek untuk dimainkan. Ketidaksopanan dan kepalsuan mereka akan takut akan Tuhan adalah menjijikan. Itu membuatku mual saat mereka berpura-pura menjadi untukku. Namun mereka masih terus dalam kedagingan, dosa dan ketidaktaatan. Berpikir mereka aman untuk melarikan diri dari api neraka selama mereka mengakui aku sebagai Tuhan. Apakah ini jenis pengantin yang aku cari? Apakah untuk pengantin seperti ini aku mati? Aku akan datang kepadanya. Tetapi dia tidak mau menerimaku. Aku akan memanggilnya untuk komuni dan dia akan menanggapi dengan kata-kata, nanti. Tidak ada waktu sekarang. Apakah aku tidak mengetahui hari-hari manusia? Apakah aku tidak tahu apa yang dilakukan setiap orang dan waktu yang mereka punya untuk apa dan apa yang tidak dimilikinya? Apakah saya tidak tahu kapan sesuatu menjadi prioritas atau tidak? Apakah mereka akan terus membut saya selamanya? Apakah mereka akan terus merenungkan segala sesuatu yang diinginkan di dalam hati mereka dan ingin lakukannya dan tidak ada ruang untuk memikirkan aku? Apakah hati mereka tidak merindukan aku seperti aku merindukan mereka? Tidak bisakah mereka mendengar kasih sayang dan keinginan kasih namun mereka menempatkan kasih sayang dan cinta mereka di tempat lain? Hanya karena mereka tidak berlutut pada idola fisik bukan berarti mereka tidak memiliki berhala lain duduk di hati mereka yang mana mereka sujud yang seharusnya kepadaku. Apakah mereka tidak tahu bahwa saya adalah kepenuhan hidup dan bahwa semua yang mereka butuhkan ditemukan dalamku? Di titik mana aku menghancurkan keluarga yang berada di hadapanku? Apakah itu perintahku? Bisakah anggota keluargamu berdiri dan memberikan pertanggungjawaban untuk hidup Anda di hari terakhir? Atau apakah Anda yang membutuhkan pertanggungjawaban kepadaku pada hari itu? Bukankah aku yang menciptakan Hawa untuk Adam saat aku melihat bahwa tidak baik bagi manusia untuk sendirian? Bukankah aku telah memerintahkan laki-laki untuk meninggalkan orang tuanya untuk bersatu dengan istrinya dan untuk berbuah dan bertambah dalam semuanya itu? Apakah saya pernah mengatakan keluarga ditempatkan di atas saya? Apakah anak-anak bukan hadiah dari saya? Lalu mengapa Anda memperlakukan hadiah itu dengan prioritas lebih dari si pemberi? Jika Anda menomorsatukan aku, tidakkah aku akan menjaga keluarga? Jika Anda menempatkan keluarga di atas saya, bukankah itu penyembahan berhala? Apakah Anda tidak menyadari bahwa aku dapat memecah keluarga jauh dari Anda dalam sekejap mata? Namun Anda memperlakukannya seolah-olah itu adalah fondasi dasar. Ada banyak kebingungan di antara umatku dan banyak doktrin palsu yang telah diajarkan sehubungan dengan apa aku inginkan dan apa yang aku instruksikan dan tempatkan. Anda mengatur sendiri festival dan mengklaim bahwa itu untuk menghormati dan merayakan aku namun Anda membuat semuanya itu tentang dirimu sendiri. Anda bertengkar. Anda berselisih. Anda mabuk karena anggur. Perkataanmu tidak murni dan mengandung rasa tidak takut akan Tuhan. Anda menghibur diri dengan hiburan dunia dan belum ada waktu kesetiaan sejati untuk menyembahku. Apakah ini benar-benar tentang aku?
Aku membenci perayaan-perayaan itu karena itu menipu. Mereka menggambarkan untuk menghormatiku namun aku sering tidak dihargai pada hari-hari tersebut. Bukankah ini yang sering dilakukan oleh orang Israel? Apakah mereka tidak mengadakan perayaan untuk menghormatiku namun tidak menghormatiku pada hari-hari itu? Apakah aku tidak mengatakan kepada mereka bahwa aku menginginkan ketaatan lebih daripada korban? Lakukan perayaanmu. Tapi jangan lakukan itu untuk menghormati aku. Jika Anda akan menodainya, itu akan lebih baik untuk Anda untuk tidak melakukannya sama sekali daripada mengklaimnya. Adapun saya dan menodainya. Hatiku letih dan lelah dalam berbicara yang mana umatku masih tidak menunjukkan rasa hormat dan mengabaikan hatiku menurut hikmat kedagingan mereka sendiri. Apakah aku menentang Anda untuk menikmati dan bersenang-senang? Tentu tidak. Jika Anda membelikan anak Anda hadiah untuk mereka nikmati dan Anda memberikannya kepada mereka, tidakkah wajah Anda akan menyala untuk melihat kegembiraan di mata mereka ketika mereka membuka hadiah itu? Apakah Anda memberi mereka hadiah itu dengan maksud agar hadiah itu menggantikan mereka menghabiskan waktu bersamamu? Bukankah hadiah itu untuk mendekatkan mereka kepadamu? Untuk menunjukkan cinta dan kasih sayangmu? Tidakkah Anda tidak mengatakan untuk meninggalkan hadiah sebentar untuk datang dan duduk dan makan bersamamu di meja untuk bersekutu denganmu? Juga, hadiahku untuk Anda tidak pernah dimaksudkan untuk menggantikan kasih sayangmu padaku. Hadiahku untuk Anda tidak pernah dimaksudkan untuk menghalangi jalan Anda untuk duduk di mejaku dan makan seperjamuan denganku. Selidiki hati dan motif Anda. Saya bukan orang yang jauh tapi orang yang ingin seperjamuan dengan Anda sebagai prioritas pertama. Campuran itu menjijikkan bagiku. Aku lebih suka Anda memilih salah satu daripada bimbang di antara dua pilihan itu tidak menyenangkan bagiku. Anda mencintaiku sepenuhnya atau tidak sama sekali. Anda juga mengikutiku sepenuhnya atau tidak. Anda juga merayakan aku sepenuhnya atau Anda membuat pikiran atas hari ini apa yang Anda inginkan. Harapanku adalah agar Anda memilih aku di atas yang lain. Sebagaimana dalamku, Anda menemukan hidup, kemerdekaan dan kesembuhan bagi jiwa Anda. Dan kemudian Tuhan berkata kepada saya bahwa aku datang untuk menggoyahkan tradisi manusia.